Ya, salam bertemu kembali kepada anak-anak Ibu. Bagaimana kabarmu pada hari ini, Nak? Ya, Ibu harap kamu semuanya anak kelas 11 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Ya, kita perlu mempelajari tentang permasalahan sosial. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang jenis permasalahan sosial dalam masyarakat. Jadi banyak kali jenisnya. Tapi kita akan mempelajari satu-satu. Yang pertama adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan itu disebut dengan masalah sosial. Ya, kenapa? Dia itu secara sosiologi masyarakat menyebabkan suatu yang disebut dengan kemiskinan. Jadi kalau dibilang dia itu miskin, seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimal. Jadi pencapaian kebutuhan hidup secara minimal bagi masyarakat kota berbeda dengan masyarakat yang berada di dalam suatu pedesaan. Jadi kalau kita lihat bentuk kemiskinan secara sosioekonomi, ada dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kalau dibilang itu kemiskinan absolut, dia itu suatu kemiskinan yang sudah menjadi di dalam hitungan tadi itu dia tidak dapat memenuhi batas minimal pencapaian kebutuhannya. Jadi kalau relatif itu hanya sementara. Selain itu terdapat juga bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan natural dan kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Jadi menurut faktor penyebabnya ada 3 jenis kemiskinan, yaitu natural, yaitu secara alami, kultural, yaitu kemiskinan secara budaya. Kalau struktural itu adalah secara kedudukan. Apa yang menyebabkan kemiskinan? Ya, menurut Harry Gors, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Jadi kalau menurut Karl Marx, dia mengatakan kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Sementara itu Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makanan itu meningkat menurut deret hitung. Jadi kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor pribadi, boleh disebabkan oleh faktor geografis, bisa pula disebutkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Kalau dikatakan faktor pribadi, di situ misalnya seseorang itu karena dia cacat, dia tidak bisa melakukan sesuatu kan, atau seseorang itu memang malas untuk melakukan pekerjaan. Ya, ada juga orang yang begitu, dia mau terima bersih saja. Jadi kalau dibilang faktor geografis ini adalah lingkungan, keadaan lingkungannya dia membuat jadi miskin. Jadi kalau di daerah itu, daerah yang tandus, mereka itu tidak bisa melakukan suatu kegiatan ekonomi ya. Dia jadi faktor ekonomi. Ya, ini karena keadaan keuangannya yang tidak apa. Jadi di situ ada kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Itu termasuk dia di situ. Atau mengeksploitasi orang yang punya usaha dengan orang pekerja. Ya, kalau faktor sosial yaitu yang secara umum ya, akibat lingkungan. Ya, kita lihat. Yang kedua adalah masalah sosial yang kedua adalah kriminalitas. Ya, kriminalitas adalah suatu bentuk penyimpangan khusus perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Demikian, tidak semua penyimpangan itu adalah kejahatan. Jadi misalnya, seorang ibu rumah tangga, dia selalu keluar rumah, sedangkan suaminya di rumah. Dia melakukan penyimpangan itu kan, karena dia tidak mengurus rumah tangganya. Ya kan? Tapi karena suaminya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan, dia tidak punya kemampuan. Jadi istrinya yang mencari uang keluar.
Jadi penyimpangan menjadi kejahatan ketika lembaga kemasyarakatan menunjukkan penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang. Tindakan kriminal bukanlah lahir dan dapat dilakukan oleh pria ataupun wanita dari beragam usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan mereka telah berusia lanjut. Jadi ya, kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Jadi ini tadi udah ya. Jadi kejahatan itu dia ada beberapa bentuk kejahatan. Ya, itu menurut kalau di bukumu ya, di situ ada beberapa bentuk kejahatan. Ya, ada yang disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar. Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam kepemerintahannya. Jadi di situ yang berikutnya adalah kerah putih katanya. Jadi di situ orang-orang yang punya kedudukan. Yang berikutnya adalah kejahatan tanpa korban. Ini adalah kejahatan yang penyalahan gunakan obat bius atau orang yang mabuk-mabuk, hubungan seks yang tidak jelas. Yang ketiga adalah kejahatan terorganisasi. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pemutaran uang hasil kejahatan dalam bentuk saham. Jadi ini terorganisasi. Yang keempat adalah kejahatan terorganisasi, yaitu kejahatan yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi jaringannya dengan jaringan global. Ya. Yang kelima, kejahatan atas nama organisasi formal, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Jadi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap karyawan, itu dia. Jadi apa yang membuat faktor penyebab kriminalitas itu terjadi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua adalah pemerintahan yang lemah dan korup. Yang ketiga adalah masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang keempat adalah sikap mental yang keliru. Yang kelima adalah kurangnya model keteladanan dari orang-orang yang dituakan. Menurut Sujono Sukanto, tindakan kriminal itu disebabkan oleh kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku sosial seperti imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Teori munculnya tindakan kriminalitas, terdapat dua penjelasan teori tentang penyebab timbulnya kriminalitas. Yang pertama, teori asosiasi diferensiasi. Yang kedua adalah teori yang mengatakan yang dikatakan oleh si Merton. Iya, penanggulangan kriminalitas secara dibentuklah tindakan kriminalitas dapat dilakukan dengan cara preventif. Itu terjadi sebelum terjadi kejahatan, seperti memberikan nasihat, memberikan slogan-slogan tentang bagaimana menghindari kejahatan. Ya, jauhilah narkoba no katanya, apalagi belajar yes. Itu suatu tindakan preventif. Yang selanjutnya adalah dilakukan dengan cara represif setelah terjadi kejahatan. Jadi setelah terjadi kejahatan itu apa yang dilakukan? Mungkin dihukum, dipenjarakan. Kalau anak-anak itu mungkin kalau dia suka ngebut-ngebut ditariklah keretanya, kan gitu. Jadi pada kesempatan ini jadi tadi ada yang
ketinggalan. Ada kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, itu adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan ini secara lain dilakukan dengan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Strategis percepatan penanggulangan dan kemiskinan itu dilakukan dengan menetapkan perlindungan sosial meliputi antara lain program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat. Baik anak-anak ibu, pada hari ini hanya ini yang bisa kita bahas pada hari ini, dan minggu depan akan kita lanjutkan dengan masalah sosial yang lain. Selamat berjumpa, salam sehat.